S-A-L-I-B, Yesus mati yuk ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Halo semuanya, nama aku Alana. Kami mau berdoa sebelum mulai sekolah minggunya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk hari ini, berikan kesehatan, kekuatan untuk semua anak-anak yang mau sekolah minggu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom. Kids semua bersukacita? Good. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku
Juli, aku mau mengatakan sesuatu. Mau mengatakan apa Kak Heni? Aku mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Yuk kita ceritakan sama semua orang. Kita bersama-sama bernyanyi. Yuk kids. Yuk. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Mari teman-teman kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, let's play serbati. Kami mau Mendengarkan dengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berarti kami semua kami semua dalam nama dalam nama Yesus. Amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa bertemu kalian. Kids, kakak punya kumpulan berbagai foto-foto liburan kakak. Ini kakak tunjukin ya. Ayo, sekarang kakak mau tanya sama kalian, adik-adik kids yang ada di rumah. Di mana tempat favorit liburan kalian? Kids, setiap tahun kakak memiliki waktu untuk melakukan liburan. Dan itu menjadi hari yang sangat kakak nantikan. Apa liburan favoritmu, kids?
Nah, ngomong-ngomong tentang liburan, kakak mau kasih tahu bahwa orang Kristen memiliki hari yang menyenangkan untuk dinanti-nantikan. Apakah itu liburan? Bukan liburan tentunya. Yang menyenangkan itu adalah Yesus. Ya, siapa tadi? Ya, Yesus akan datang kembali dan membuat segala sesuatu baru. Ini akan menjadi hari terbaik yang pernah ada. Nah, dalam cerita firman Tuhan kali ini, Nabi Zefanya memberitahu tentang harapan kedatangan Yesus kembali. Penasaran kan seperti apa? Nih, kakak siapin video buat kalian untuk mengerti bagian firman Tuhan. Ketika Yosia menjadi Raja Yehuda, Allah memberikan pesan kepada seorang nabi bernama Zefanya. Tuhan berkata suatu hari akan datang hari yang disebut hari Tuhan. Pada hari itu Allah akan menghukum manusia karena dosa mereka. Aku akan menghancurkan segala sesuatu di bumi, kata Tuhan. Aku akan menyingkirkan semua orang di bumi. Zefanya membagikan pesan Allah tentang masa depan kepada orang-orang Yehuda. Ada beberapa raja jahat berkuasa di Yehuda dan orang-orang telah meninggalkan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membersihkan segala sesuatu dan tempat-tempat yang digunakan umatku untuk menyembah dewa-dewa palsu. Aku akan menghukum para pemimpin dan pedagang yang rakus. Aku akan menghukum orang-orang yang berpikir aku hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Zefanya mengatakan kepada orang-orang betapa menakutkannya hari Tuhan nanti. Hari yang penuh murka, kesesakan, kehancuran, penuh awan dan kegelapan. Tuhan akan menunjukkan kemarahannya kepada semua orang yang telah berdosa di hadapannya. Ini adalah berita buruk. Apa yang harus dilakukan orang-orang? Berkumpullah sebelum terlambat, Zefanya berkata. Ubah sikapmu, kembalilah kepada Allah dan taatilah Dia. Rendahkanlah hatimu, mungkin kamu akan aman dari kemarahan Tuhan. Allah juga akan menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Yehuda. Beberapa orang akan kehilangan tanah mereka, yang lain akan dihancurkan. Adakah yang aman dari murka Tuhan? Tidak. Bahkan orang-orang di Yerusalem akan dihukum karena ketidaktaatan mereka. Tuhan mengatakan kepada orang-orang ini akan apa yang akan terjadi sehingga belajar. Aku ingin kamu takut kepadaku dan menghormati aku, kata Tuhan. Kemudian Zefanya memberi orang-orang harapan. Semua hukuman yang mengerikan ini terjadi karena dosa. Namun Allah akan menjaga keamanan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah menjanjikan pemulihan. Dia akan memperbaiki semuanya, membuatnya seperti baru. Hari ketika Tuhan memperbaiki keadaan akan menjadi hari yang membahagiakan bagi umatnya. Umat Allah akan bersukacita. Bernyanyi dan berbahagialah, berteriaklah penuh sukacita, kata Zefanya. Tuhan akan menyertaimu dan kamu tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang buruk terjadi. Dia akan menyelamatkanmu dan menunjukkan betapa Dia mengasihimu. Zefanya bernubuat tentang hari Tuhan, hari ketika Allah akan menghakimi dunia atas dosanya dan Yesus Kristus akan datang kembali. Yesus akan membuat segala sesuatu seperti baru dan setiap orang yang percaya kepadanya akan aman. Kids, bagian firman Tuhan ini diambil dari kitab Zefanya. Tayangan video tadi menceritakan kisah Zefanya memperingatkan umat Allah untuk bertobat. Kids, Yosia adalah Raja Yehuda ketika Zefanya datang kepadanya dengan pesan dari Allah. Pesan itu adalah peringatan yang memberitahu orang-orang untuk kembali kepada Tuhan dan berhenti menyembah berhala. Pada hari apa Zefanya memperingatkan orang-orang? Ya kids, Zefanya memperingatkan orang-orang bahwa hari Tuhan akan datang dan pada hari itu Tuhan akan menghancurkan segala sesuatu di bumi karena dosa manusia.
Namun, Zefanya juga memberi orang-orang harapan. Mengapa Zefanya memberi harapan kepada orang-orang? Ini jawabannya, karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan mau setiap orang bertobat sehingga mereka bisa diselamatkan dari hukuman Tuhan. Kids, buat hari ini setiap kita yang percaya kepada Yesus akan aman. Suatu hari Yesus akan kembali dan membuat segala sesuatu baru. Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita sehingga kita dapat menikmati hidup bersamanya selamanya. Allah adalah sukacita sejati kita, kids. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki semua yang kita butuhkan. Orang-orang Yehuda belajar bahwa menyembah berhala menyebabkan kehancuran dan kematian. Tetapi jika mereka berpaling kepada Tuhan, mereka akan aman dan bernyanyi dengan sukacita. Tuhan ingin kita bahagia di dalam Dia. Kita harus berbalik dari dosa dan percaya kepada siapa? Ya, betul, kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita menemukan kehidupan, sukacita, dan setiap hal yang baik. Nah, kids yang di rumah, Zefanya bernubuat tentang hari Tuhan. Hari ketika Allah akan menghakimi dunia atas dosanya dan Yesus Kristus akan kembali. Yesus akan membuat segala sesuatu seperti baru. Wow! Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan aman. Kids, orang-orang Yehuda menolak Allah dan memilih untuk menyembah berhala. Mereka layak dihukum karena dosa mereka terhadap Allah. Meskipun penghakiman akan datang atas Yerusalem dan bangsa-bangsa sekitarnya, Allah juga berjanji loh kids bahwa ada cara untuk diselamatkan. Mereka yang percaya kepada Yesus dan merendahkan diri dalam pertobatan akan diselamatkan. Yesus membuat kita aman dan terjamin di dalam Dia. Kita tidak perlu takut akan penghakiman Allah. Yesus menanggung hukuman atas dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Kids, kalian dapat loh membagikan kabar baik tentang Yesus. Kita dapat memberitahu kepada teman kita, sahabat kita, bagaimana Yesus dapat menyelamatkan mereka yang berdosa. Ingatlah kids, tanpa iman atau percaya kepada Yesus, kita semua layak mati untuk dosa kita. Tetapi ketika kita berpaling kepada Yesus dan percaya kepadanya, Tuhan menjaminkan pengampunan kids. Kids, karena Yesus kita juga memiliki harapan bahwa suatu hari segala sesuatu akan menjadi baru. Yuk kita semua dengan semangat membagikan kabar baik Injil kepada seorang teman, sahabat, atau anggota keluarga agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang sangat sayang sekali sama setiap kami, anak-anak yang berdosa, dan Tuhan menyelamatkan kami sehingga kami terlepas dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.